Adik-adik, sebelum kita mengikuti acara ini, silakan kalian isi absen di kolom komentar. Tuliskan nama dan usia kalian. Selamat mengikuti program Witspa Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi hari ini dengan saya Kak Enggar. Dan ini adalah Pupi. Iya, hari ini kakak ditemani oleh Pupi. Pupi, sapa dulu teman-teman semuanya. Halo teman-teman, namaku adalah Pupi. P-U-P-P-Y. Dibaca Pupi. Salam kenal semuanya. Iya, Pupi, hari ini kamu seneng gak? Seneng banget Kak. Pupi hari ini seneng loh teman-teman. Teman-teman sukacita gak hari ini? Sukacita karena apa? Ayo. Hari ini kita semuanya sukacita karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Bener nggak teman-teman? Bener nggak Pupi? Bener banget Kak. Ya, bener sekali. Nanti kakak mau bercerita, mau dengar cerita nggak? Mau banget. Adik-adik mau dengar cerita nggak? Hari ini kakak mau bercerita. Hari ini kakak mau bercerita mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik kemana ya? Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau mau dengar cerita hari ini, adik-adik semuanya duduk yang manis. Siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pupi bersedia ya? Bersedia banget Kak. Iya, kita semuanya akan mendengarkan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik, sekarang semuanya sudah siap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo Pupi, kamu juga duduk yang manis ya. Oke. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Sudah ketemu? Nanti adik-adik dibaca di rumah ya. Pembacaan di dalam Kisah Para Rasul ini dengan perikop Yesus terangkat ke surga. Kita tahu hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Di dalam kisah ini, Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke atas sebuah bukit. Di sana mereka bingung, mau apa ya di atas bukit ini? Kenapa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke atas bukit? Ayo, siapa yang tahu? Benar sekali. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke atas bukit karena Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul ini, Tuhan itu akan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Seperti di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, para murid ini dia akan diberi kuasa, dia akan dicurahkan Roh Kudus turun ke atasnya sehingga mereka bisa memberitakan firman Tuhan ke seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Seperti yang terdapat di dalam pembacaan Alkitab Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20.
Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, tahukah kalian makna arti dari pembacaan kita ini? Kita akan bahas bersama ya. Di dalam pembacaan Matius 28 ayat 16 sampai 20 dikatakan ada kata pergilah. Seperti kita ketahui bersama, pergilah ini adalah kata perintah, sebuah tugas yang harus dilakukan atau dijalankan ya. Sebagai murid Tuhan Yesus, mereka tidak hanya berdiam diri saja, mereka harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka berpindah-pindah, tidak hanya di kota satu, tetapi dia pergi dari kota yang ini ke kota yang lain. Supaya apa? Supaya Injil bisa tersebar luas, supaya kabar keselamatan bisa sampai kepada orang-orang yang menantikan kabar bahagia tersebut. Injil adalah merupakan kabar sukacita yang senantiasa dinantikan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka ini memberitakan Injil ya dengan segala apa yang dia miliki. Dia pergi memberanikan diri, pergi ke seluruh penjuru bumi dengan tujuan supaya kabar sukacita ini dapat sampai kepada mereka. Kemudian yang kedua, menjadikan semua bangsa muridku. Sebagai pewarta kabar sukacita, mereka harus membawa semua orang-orang yang dia temui supaya datang kepada Tuhan, supaya percaya, menjadi percaya, bahkan menjadi yakin bahwa Tuhan hanyalah satu-satu juru selamat yang dia percayai. Tidak ada kuasa lain, tidak ada orang lain, hanya Tuhan yang dia kuasai. Sehingga tujuannya adalah supaya setiap kita menjadi murid Tuhan, kita tidak tersesat. Ya, adik-adik juga, adik-adik adalah murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa sebagai pewarta kabar sukacita. Jadi tidak menutup kemungkinan adik-adik yang masih kecil, adik-adik yang masih sekolah, yang baru masuk TK, ada yang baru masuk SD, semuanya adik-adik bisa menjadi pewarta kabar sukacita kepada setiap orang-orang yang adik-adik jumpai. Kemudian di sekolah adik-adik menunjukkan bagaimana sih caranya supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan tersebut. Adik-adik bisa menunjukkan melalui sikap dan perbuatan adik-adik di sekolah, di keluarga, di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Bagaimana? Setuju? Yang ketiga adalah mengajarkan perintah Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak apa itu perintah dari Tuhan Yesus? Perintah Tuhan Yesus adalah kasih. Kasih tidak asing buat kita karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita mempunyai kasih, kita mengasihi sesama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Ketika adik-adik berada di sekolah, adik-adik mengasihi teman-teman sekolah adik-adik, tidak membeda-bedakan, tidak bertengkar, tidak pilih-pilih teman, mana teman yang cantik, mana teman yang cakep, mana teman yang pintar, kurang pintar. Kita di sekolah tidak boleh memilih-milih karena kita punya kasih. Kita semuanya sama di hadapan Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kita punya teman yang banyak, kita berada di lingkungan yang berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama, berbeda
taraf kehidupannya, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau kita berada di lingkungan seperti itu, kita harus berlaku sama. Kita mengasihi sesama tanpa memilih dan membedakan mereka satu per satu. Ini ada 3 misi perintah Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada para muridnya, seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 13. Di kisah ini, di bacaan ini mengajarkan kita tentang kasih yang sebenarnya. Nanti adik-adik bisa baca di rumah sendiri ya, di dalam 1 Korintus 13 ya. Dari 3 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalau kita menjadi pewarta, kita menjadi penyebar kabar sukacita, kita tidak boleh ragu. Kita akan melakukannya dengan sukacita karena kita tahu dan yakin Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Ini yang menjadi firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.